Selamat pagi anak-anak. Ya, kita pagi ini akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu maksudnya, Pak? Nah, kita akan membahas materi tentang kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajarannya anak-anak harus tahu dulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan prinsip dasar berpikir komputasional melalui kegiatan bermain tanpa alat digital atau unplug, ya. Lalu peserta didik menunjukkan kemampuan memecahkan masalah secara logis, sistematis, dan kolaboratif. Maksudnya apa? Memecahkan masalah secara berpikir logis dengan sistematis atau tersusun urutan, dan juga kolaboratif kerjasama. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik menunjukkan pemahaman tentang konsep berpikir komputasional dan mampu menyelesaikan masalah sederhana menggunakan prinsip 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Nah, apa itu komputasional yang Anda ketahui? Komputer atau laptop. Nah, maksudnya apa? Kita lihat setelahnya. Nah, berpikir komputasional yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Maksudnya apa, Nak? Bapak kasih pertanyaan dulu. Apakah anak-anak pernah ada yang membawa lupa tidak sesuai jadwalnya atau lupa membawa buku? Ada yang pernah? Pernah? Pasti ada yang pernah lupa. Aduh, saya nggak bawa buku bahasa Indonesia padahal ada pelajarannya. Pernah? Nah, atau semua bawa buku, semua pelajaran dibawa, ada nggak? Pernah, ada ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah masalah. Masalahnya adalah kita tidak membuat jadwal pelajaran, sehingga semua buku kita bawa harusnya sesuai jadwal aja. Nah, jadi masalahnya adalah lupa tidak mau buku atau tidak tahu pelajarannya. Cara menyelesaikannya adalah membuat jadwal pelajaran. Selanjutnya, sebelum masuk kelas, apakah anak-anak mengalami atau punya masalah di kelas ini? Apa masalahnya? Kelasnya kotor. Nah, gimana? Itu sebuah masalah. Gimana cara menyelesaikan masalah supaya kelas kita tidak kotor? Apa tadi, Saka? Betul, membersihkannya. Gimana supaya satu kelas ini bisa membersihkan kelas? Menyapu kelas dan mengepel ke kelas. Oke. Kok ada jadwal? Misalnya, kok kelasnya kotor? Kenapa kira-kira? Karena tidak ada jadwal piket. Coba kalau ada jadwal piket. Misalnya, Saka hari Senin. Berarti dia membersihkan kelas hari Senin, ya. Terus Aska hari Selasa. Oh, berarti hari ini Aska yang membersihkan kelas dan kawan-kawan. Nggak mungkin kan Aska piket sendiri atau Saka piket sendiri, pasti harus kerja sama teman-teman. Jadi masalahnya adalah kelas ini kotor, tidak dibersihkan. Cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya adalah dengan cara dibersihkan, disapu, dan juga dipel. Gimana cara mengurutkannya? Supaya ikut aturan jadwal piket. Oke. Selanjutnya, berpikir komputasional ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga algoritma. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini sebelum menulis coding atau pemrograman, jika direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan akan selesai dengan cepat dan tepat. Oke, selanjutnya. Contoh. Tanpa komputer dan akses internet, berpikir komputasional sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contohnya. Yang pertama adalah gosok gigi. Ini urutannya. Gosok gigi, lalu berangkat ke sekolah. Dan juga jangan lupa kalau malam belajar, setelah itu bukunya disusun sesuai jadwal pelajaran. Oke. Selanjutnya. Ya, ini masa kini dan masa depan. Berpikir secara kompleks, ya. Terus kita lanjut.
Nah, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Solusi untuk mempersiapkan era industri 4.0 dan 5.0 adalah dengan berpikir komputasional. Oke. Ya, lanjut. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Siapa yang bisa membaca dekomposisi? Siapa yang bisa membaca? Dekomposisi adalah dekomposisi adalah membagi masalah kompleks ya. Menjadi kompleks itu istilahnya banyak. Membagi masalah yang dari banyak menjadi bagian-bagian kecil. Oke, selanjutnya. Ini misalnya sebuah masalah ya. Masalahnya ada ketua panitia Agustusan. Dia mau ngadain acara Agustusan, bingung harus ngapain ya? Wah, saya bingung, nggak ada kawan untuk bekerja sama. Kira-kira dia susah nggak kalau dia kerja sendiri? Susah. Kecuali kita lihat, maka harus ada penyelesaian masalah yang yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Misal kita lihat tadi, kalau ketua nyusun acara, mikirin konsumsi, terus mikirin foto dan video atau dokumentasinya, bingung nggak dia? Bingung ya. Maka harus dipecahkan masalah itu menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, ada ketua rencana 17 Agustus. Dia membawa kawannya. Ada yang bagian acaranya apa aja kalau Agustus? Lomba makan kerupuk, tarik tambang, kelereng, panjat pinang. Ya, bisa nggak kalau ketuanya aja yang buat acara? Pasti butuh kawan atau berkolaborasi dengan teman. Ada publikasi, di foto atau di video. Lalu ada konsumsi. Nggak mungkin kan habis ada acara capek, haus, nggak minum, ya kan? Maka sebuah masalah harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, pengenalan pola. Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Jadi ada sebuah permasalahan, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya seperti ini. Nah, ini bingung kan? Misalnya kita menyamakan warna ya. Berarti ungu dengan warna ungu, kuning dengan warna kuning. Atau kita kelompokkan baju ayah, kita khususkan lemari ke baju ayah. Baju ibu kita susun di lemari ibu. Baju kakak kita susun ke lemari kakak, dan juga baju adik kita susun ke lemari adik. Seperti itu ya. Jadi kita memisahkan. Oh, ini punya ayah, ini punya ibu, punya kakak, punya adik. Jadi jangan dijadiin satu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Abstraksi itu apa? Fokus pada informasi yang penting. Nah, contohnya seperti ini. Merencanakan, ini sedang berpikir ya. Sedang berpikir, ya ada yang tidur. Jadi merencanakan mencari informasi yang penting saja. Dia sedang berpikir gimana caranya liburan keluarga. Yang pertama dia pikirkan adalah naik bis, lalu pergi ke pantai, makan, dan jalan bersama keluarga. Jadi yang dia dipikirkannya hanya yang penting-penting saja. Fokus pada informasi yang penting saja. Nah, jadi dia bersiap-siap liburan naik bis ke pantai, makan di pinggir pantai, lalu liburan bersama keluarga. Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian. Maksudnya apa? Nih, contohnya ketika kalian menemani orang tua belanja sama orang tua, ya, itu kalian susun ke dalam kulkas nggak? Ya, kalau habis beli, ini susunannya, beli telur, roti, ini kita susun secara rapi, tertata dengan baik. Contohnya, minyak goreng diletakkan di mana? Setelah itu telur taruh di mana? Kelihatan? Ya, roti di bagian mana? Sebelah kanan. Sayur di samping roti. Kopi ini biar dingin ditaruh di lemari pendingin paling
atas ya, itu namanya susunannya seperti itu. Lanjut ya. Jadi dari beberapa pengertian tadi, ini dekomposisi membagi masalah kompleks yang banyak jadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya tadi memisahkan baju orang tua, ayah, ibu, adik, dan kakak. Selanjutnya fokus pada informasi yang penting saja. Tadi apa? Tentang jalan-jalan keluar keluarga. Lalu algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Apa yang diselesaikan? Membuat susunan belanjaan keluarga ya. Lanjut. Nah, ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini kelihatan nggak di depan? Warna biru untuk kertas, sampah kertas, warna kuning untuk sampah plastik, warna hijau untuk sampah kaca. Mari kita kelompokkan. Yang pertama itu ada buku, ya. Perhatikan, di situ ada buku. Buku itu kalau sudah tidak terpakai jadi sampah, kita letakkan ke warna kotak sampah apa? Biru. Karena biru khusus untuk kertas. Selanjutnya ada plastik kresek Indomaret, kalau sudah nggak kepake kita buang kemana sebaiknya? Ke kotak sampah warna kuning. Sebelahnya ada lampu bohlam kaca pecah, kalau sudah tidak terpakai kita buang kemana? Kotak sampah warna hijau, kaca dia. Bawahnya beli pop ice, aus-aus nih habis olahraga, buangnya ke kotak sampah warna apa? Kuning, masuk kategori plastik. Selanjutnya apa namanya? Ada orang tua kalau habis baca koran di rumah, kalau sudah tidak terpakai dibuang kemana? Warna biru. Oke, selanjutnya ada gelas kalau jatuh pecah kita buangnya ke kotak sampah warna apa? Ke warna hijau. Nih bawa atau kalian beli air mineral aqua misalnya, kalau sudah tidak terpakai kalian buang ke warna kuning karena masuk dalam sampah plastik. Nah, yang kedua ada permainan labirin. Nanti kalian Bapak bagikan ya. Untuk kalian mulai dari sini, startnya buat garis. Kira-kira supaya sampai finish ini gimana caranya? Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan, yang paling kanan. Kita lihat. Warnai berdasarkan angka. Oke. Kelihatan? Ini angka berapa? Berarti warnanya ungu muda. Kalau ini warna angka berapa? Warnanya biru. Yang ini 2. Warnanya? Kalau 3. Ini apa? Angka berapa? Warnanya hijau. Oke, nanti kita praktekkan ya. Bisa? Oke, selanjutnya. Contoh soal computational thinking. Nah, ini ada bis, ada tempat tujuan. Anak-anak harus perhatikan. Dalam bus studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan beda. Nah, ada 3 kelompok yang beda-beda tujuan. Yang akan diantar tujuan beda. Bus berhenti pertama di restoran. Ingat, yang pertama di resto, yang kedua di hotel, terakhir di museum. Ya. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bus. Jadi tempat koper kalian ini jadi 1. Terus yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Oke, perhatikan ke depan. Supir bus ingin mengatur koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan masukkan koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Contoh nih, Bapak akan menggambarkan seperti ini. Ini koper untuk pergi ke restoran misalkan, atau ini yang ke museum. Yang kedua ini yang ke hotel, yang ini untuk ke restoran. Supaya penyusunannya bisa pas, kira-kira kita bantu supir ini tas mana dulu yang dimasukkan, yang terakhir atau yang pertama? Koper yang harus kita masukkan adalah koper museum. Oke. Koper kedua
Ke hotel. Koper 3, restoran. Berarti supaya yang turunnya di restoran bisa diambil duluan. Terus yang ke mana? Ke hotel bisa diambil yang kedua. Yang terakhir juga tidak susah. Yang terakhir turun di museum. Jadi seperti itu ya kalau kita membantu supir, bisa? Oke. Jadi urutannya seperti itu. Contoh lagi. Contoh soal komputasional. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Anak yang pergi ke museum. Anak yang pergi ke restoran. Berarti pilih yang mana? C. Yang mana? Yang restoran? B. Yang kedua, anak yang ingin pergi ke hotel. Yang ketiga, anak yang ingin pergi ke museum. Jadi kita kelompokkannya seperti itu. Nah, kita akan membahas kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang computational thinking atau berpikir komputasional, yaitu cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Berpikir komputasional tidak hanya digunakan oleh para programmer, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan tanpa penggunaan komputer. Contohnya apa tadi? Membersihkan kelas dengan membuat jadwal tiket, membawa buku sesuai pelajaran dengan membuat jadwal mata pelajaran. Seperti itu bisa ya? Oke. Kesimpulan pelajaran hari ini, kita juga telah mengenal 4 pilar utama berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan dari berbagai bagian. Yang tiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Iya, memfokuskan pada informasi yang penting saja. Algoritma, menyusun langkah-langkah. Oke. Dengan memahami dan melatih keempat pilar ini, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik di sekolah maupun di kehidupan nyata, terutama di era digital dan industri 4.0 dan 5.0. Mari terus berlatih cara berpikir ini dengan kegiatan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang cerdas dan menyelesaikan masalah. Selain buku dan membawa jadwal buku, mencatat jadwal pelajaran, membawa buku sesuai pelajaran, dan juga piket, apalagi kira-kira contoh kehidupan sehari-hari yang sudah kita atur. Contoh, menggunakan seragam. Kalau hari Senin dan Selasa ada jadwalnya enggak? Menggunakan seragam warna apa? Merah putih. Kalau Selasa ada pelajaran apa lagi? Olahraga ada enggak? Ada olahraga. Pakai baju olahraga apa pakai baju merah putih? Olahraga. Dan itu sudah tersusun berarti ya. Hari Selasa, hari Rabu dan Kamis kita menggunakan baju apa? Batik. Berarti baju batik dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Kalau hari Jumat pakai baju apa? Baju olahraga. Hari Sabtu kita pakai baju apa? Pramuka. Anak-anak sering lupa nggak? Sudah sesuai urutan belum? Sudah. Kenapa sudah sesuai urutan? Karena sudah disusun sesuai jadwal. Senin, Selasa merah putih, Rabu, Kamis batik, Jumat olahraga, Kamis, Sabtu menggunakan pramuka. Ya, itu contoh kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Apakah bermanfaat pelajaran hari ini? Apakah senang belajar hari ini? Sudah siap untuk berpikir secara komputasional? Sudah siap semua ya? Baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.